Berhati-hatilah bagi kalian para gadis muda nan mempesona, karena di luar sana banyak buaya dan psikopat yang sewaktu-waktu bisa datang dan menerkam. Seperti gadis ini beserta gadis-gadis lain yang dijadikan bahan empur tiap hari oleh psikopat yang doyan gadis berwajah imut dengan seragam cheerleader. Dan inilah dia, Do Not Reply. Ini Chelsea, seorang anak yang masih duduk di bangku sekolahan. Dia ini tipikal cewek imut, namun pemalu cuy. Gak kayak kakaknya Laura, si primadona sekolah. Tak banyak teman yang dimiliki Chelsea. Dia seringkali main hanya dengan teman karibnya sejak kecil, yaitu Mia. So anyway, did you send him a pic? Akan tetapi, belakangan ini Mia sering mengabaikan Chelsea karena terlalu sibuk menyangkul sama pacar barunya. Sementara Chelsea sendiri masih jomblo dan terkesan agak takut untuk pacaran ataupun ngedate berduaan sama cowok. Hingga suatu hari, Chelsea yang lagi iseng main micet dapat pesan dari seorang cowok bernama Brad yang mengajaknya berkenalan. Awalnya Chelsea hanya mengabaikan pesan dari Brad karena Brad adalah orang yang tidak ia kenal. Akan tetapi lama-kelamaan karena gabut juga, Chelsea meladeni chat Brad dan komunikasi pun semakin sering terjadi. Seiring berjalannya waktu, mereka pun melakukan PDKT selama 3 minggu, di mana kini Chelsea merasa bahwa dirinya sudah semakin dekat dengan Brad, walaupun hanya berkomunikasi lewat micet saja. Meskipun demikian, anehnya Chelsea belum tahu bebenguk Brad seperti apa, dikarenakan saat Chelsea minta video call, Brad selalu beralasan jika wifi di rumah lemot sehingga membuatnya muka blur. Akan tetapi, Chelsea ini gak curiga cuy, karena udah terlanjur nyaman ngobrol dan merasa sefrekuensi dengannya. Hingga di suatu momen, Brad mengajak Chelsea ketemuan di sebuah pesta Halloween. Brad meminta Chelsea untuk memakai kostum cheerleader zombie ke sana, agar nantinya ia dapat dengan mudah mengenali Chelsea. Ia pun sangat senang dan menyetujui permintaan Brad itu, dan udah gak sabar bertemu dengan pacar dunia mayanya itu. I haven't told anyone about you yet. Why not your place? Yeah, my parents don't know anything about you. Singkat cerita, pesta Halloween pun tiba, dan Chelsea datang ke TKP sesuai dengan permintaan Brad. Semua tampak normal pada awalnya, hingga Brad pun datang dari belakang dan mengajak Chelsea mojok di pinggiran. Brad lalu memberikan sebuah minuman padanya, yang seketika itu pula langsung diminum Chelsea tanpa rasa curiga sedikit pun. Faktanya, minuman itu telah diberi sesuatu oleh Brad yang membuat Chelsea kelayangan dan tak sadarkan diri. Brad langsung memanfaatkan kesempatan ini dan Chelsea pun dibungkus. Oh wow. Faktanya, sikap baik, ramah, dan sopannya pada Chelsea selama ini hanyalah akal-akalan Brad saja agar mudah mengelabuinya. Setelahnya, Brad membawa Chelsea ke dalam ruangan bawah tanah di rumahnya dan mengikat kaki Chelsea agar ia tak bisa kemana-mana. Saat tersadar, Chelsea pun ketakutan setengah mati mengetahui dirinya telah diikat di tempat antah berantah yang dia sendiri tak tahu itu di mana. Lalu datanglah Brad yang saat itu ujug-ujug memanggilnya dengan nama Sadie. Chelsea pun menolak untuk dipanggil dengan nama Sadie. Akan tetapi, Brad langsung memukulnya serta memaksanya untuk menggunakan nama Sadie pemberian darinya. Akhirnya, dengan terpaksa dan tak mau dihabak lagi oleh Brad, Chelsea menerima nama Sadie sesuai permintaannya. Your name is Sadie now. Tak lama setelah Brad pergi, seorang gadis buhay putih mulus nominus datang dan melepaskan rantai yang mengikat Chelsea. Dia juga mengajak Chelsea keluar dari ruangan bawah tanah dan pergi ke tempat lain. Anehnya, si wanita itu juga bernama Sadie yang seketika itu pula menyadari Chelsea jika dia bukanlah satu-satunya wanita yang jadi korban kebergajulan si tahadol Brad. You're Sadie? Yes. Sadie lalu membawa Chelsea ke sebuah ruangan dan membuatnya membersihkan diri. Dia juga mengatakan jika selama berada di sana, mereka harus memakai seragam cheerleader dan mewarnai rambut mereka menjadi pirang jika tak mau dapat hukuman dari Brad.
Di ruangan lain, kita diperlihatkan Brad yang sedang memantau semua kegiatan mereka dari CCTV yang telah dipasang di seluruh sudut ruangan. Dia juga nampak sedang menguji sebuah alat yang bisa merekam video di mana nantinya ia ingin merekam semua hal yang ia lakukan pada mereka lewat alat tersebut. Lalu saat sedang berjalan, Brad mengingat sebuah kenangan tentang adiknya yang seringkali dengan sengaja menunjukkan kebahenolan bodinya di depan Brad yang membuat Brad menjadi kelap dan rudalnya meronta-ronta. Maka dari itu, ia langsung OTW ke dapur dan melampiaskannya pada Sadie yang sedang berada di sana. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Sadie hanya bisa pasrah dan merelakan sawah botaninya digarap oleh rudal balastik Brad karena takut akan dihukum jika berani melawan. Get out of here, you perv! Mom! Is this what you want, Sadie? Dari ruangan sebelah, Chelsea pun mendengar suara yang dihasilkan oleh mereka berdua di dapur. Chelsea langsung bertanya pada Sadie tentang apa yang terjadi kepadanya, tapi Sadie tidak mau menjawab sama sekali karena tahu jika saat ini Brad tengah memantau mereka. Brad's not stupid. He knows he can't take her anywhere. Setelah itu, Chelsea menemukan seorang gadis bernama Tina yang tengah terluka parah di sebuah kamar rahasia yang berada di dalam kamar mandi. Kemudian, Chelsea pun menyarankan pada Sadie agar mereka kabur secepatnya dari tempat itu dan menyelamatkan Tina. Akan tetapi, Sadie menolak mentah-mentah ide Chelsea dan berpesan padanya untuk jangan coba-coba kabur dari Brad jika tak ingin bernasib sama atau bahkan lebih buruk dari yang Tina alami. Why are we doing it down there? It's so dirty. Tina Morelli? Waktu pun berlalu, Chelsea kini nampaknya telah mulai terbiasa dan legowo dengan keadaan yang dialaminya sekarang. Hingga Sadie bilang jika dirinya akan segera dibebaskan dari rumah itu, namun sebelumnya Brad akan merekam Sadie yang akan berdansa di depannya sebagai perpisahan terakhir. Brad lalu membawa Sadie ke ruang bawah tanah. Dengan perasaan senang, Sadie pun berjalan dengan semangat karena sebentar lagi akan terbebas. Tapi harapannya hanyalah sebuah angan-angan belaka. Karena pada kenyataannya, Brad tak mungkin melepaskan mereka begitu saja. Dan saat itu, Brad ternyata telah memegang sebuah pisau dan langsung menikam Sadie tanpa ampun sampai meninggoy. Semua aksinya itu, Brad rekam yang nantinya akan disampaikan sebagai koleksi video VAR pribadinya. Brad, say something. Kembali lagi ke Chelsea di dalam kamarnya yang mencoba mengasut Sadie lain dengan mengatakan jika Brad adalah psikopat handal kelas internasional yang siap menghabisi mereka. Dan maka dari itu mereka harus bekerja sama untuk kabur dari tempat itu secepatnya. Alih-alih percaya pada Chelsea, Sadie yang lain gak percaya karena udah kecuci otak dan cinta mati sama Brad. He took me in his room last night. He's a bit rough sometimes. Keesokan harinya, Chelsea bertemu dengan Tina. Mereka lantas mengobrol di mana Tina menceritakan bahwa ia dulunya juga hampir dibunuh oleh Brad. Namun Brad tidak jadi melakukannya karena pada saat itu Tina sedang mengandung anaknya. Tina lalu meminta Chelsea untuk pergi ke kamar Brad dan mengambil obat penghilang rasa sakit. Sontak, Chelsea pun langsung pergi ke kamar Brad dengan sangat hati-hati dan perlahan. Bring me enough painkillers to end this. What? No, I won't do that. Chelsea berhasil mengambil obat itu dan kembali ke kamar Tina. Namun sayangnya, aksinya ketahuan oleh Brad yang mendengar suara pintu dari arah kamar Tina dan langsung menuju ke sana. Dengan sigap, Chelsea pun buru-buru bersembunyi di agar tak ketahuan. Brad yang menyangka jika semua itu ulah Tina murka dan berniat untuk menghabisinya. Chelsea yang tak tega menyaksikan kejadian itu lantas memberanikan diri untuk meminta pada Brad agar dia menghabisi Tina dengan tangannya sendiri. Setelah Tina almarhum, Brad sempat terkejut dan tak menyangka jika bocil satu ini sangat berani dan bisa melakukan hal-hal di luar ekspektasinya. Lalu, Brad kembali berencana untuk menghabisi Sadie terakhir serta menjadikan rekaman itu sebagai penambah koleksi video bragajulnya. Karena Brad ingin melakukan pembunuhan itu sekarang juga, Chelsea pun mencari cara agar rencana itu bisa diundur dan ia pun terpaksa merelakan sawah basahnya digaruk pantungan Brad yang keras bak tiang bendera.
Ketika hari berganti, Brad kembali mengajak Sadie terakhir untuk membuat video yang baru, tapi kemudian Chelsea segera memberitahu Sadie bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya. Bahkan untuk membuatnya percaya, Chelsea menunjukkan mayat Tina dan memberitahunya semua kelakuan Brad yang durjana itu. Akan tetapi, bukannya percaya, si Sadie ini malah ngelaporin cerita Chelsea kepada Brad yang membuat Brad menjadi marah dan mereka berdua langsung dikurung di kamar mereka. You lucky girls to help me. Could it be me? He's planning to kill you. Today. Oh, yeah, right. Sure he is. Meskipun demikian, Chelsea tak menyerah untuk meyakinkan Sadie dan membawanya ke ruang Brad agar dia dapat melihat kelakuan bejat Brad melalui video yang Brad simpan. Alhasil, Sadie pun sangat kaget dan syok setelah melihat kelakuan Brad yang dengan tega menghabisi Sadie sebelumnya. Faktanya, dulu Brad memiliki seorang adik angkat bernama Sadie yang cantik jelita. Tapi setelah keberadaan adik angkatnya itu, Brad mulai diabaikan oleh ibunya. Di sekolahnya, Sadie juga merupakan seorang cheerleader yang sangat terkenal. Pokoknya jadi primadona sekolah pada masanya. Tapi sayang, kepribadian Sadie sangat aneh di mana ia sering menggoda kakaknya itu. Hal tersebut membuat Brad terpancing dan rudal balastik di dalam kolornya menjadi sekeras besi. Get out of here, you perv! Mom! Nyatanya, Brad juga terobsesi serta tergila-gila kepada Sadie dan karena keinginan yang kuat untuk memilikinya, Brad langsung menghabisi ibunya sendiri agar hasratnya bisa terpuaskan tanpa gangguan sang ibu. Di sisi lain, karena tidak terima ibu tirinya dihabisi, Sadie pun juga memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri yang membuat Brad menjadi psikopat yang suka nyulik gadis-gadis muda mulai saat itu. Lalu, tiba-tiba, Brad datang dan dengan amarahnya yang memuncak, dia mengurung Sadie lalu menyeret Chelsea menuju ruang bawah tanah yang rencananya akan dihabisi saat itu juga. Di sana dia terus-menerus memukul Chelsea, tapi di sisi lain, Sadie yang tak ingin tinggal diam segera mencari cara untuk membantu Chelsea. Dia lantas menjebol pintu kamarnya yang mencari senjata apapun dan langsung bergegas pergi ke ruang bawah tanah. Dan terjadilah pertarungan antara Chelsea dan Sadie melawan Brad, yang meskipun kalah secara fisik, dengan sekuat tenaga mereka berhasil melumpuhkan Brad, mencuri kunci pintu dan segera keluar untuk mencari pertolongan. Di akhir film, kita akan diperlihatkan kepada Chelsea yang sedang diwawancara, akan tetapi ia menolak untuk memberitahu kejadian penyekapannya secara detail dikarenakan ia sendiri masih sangat trauma. Sedangkan di sisi lain terlihat Brad yang telah ditangkap dan kini dikurung di rumah sakit jiwa karena sering mengalami halusinasi. Dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur film Do Not Reply. Semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bang Dikson beserta seluruh jajaran pamit dan adios. Jangan lupa banyakin ngahuntu biar gak bau heos.